Semangat pagi. Hari ini saya sudah kedatangan peredam suara spakbor mobil expander. Jadi dari iklannya sih VTech Insulation ini bahwa dia mampu meredam suara ban mobil, karena barang ini kita pasang atau diaplikasikan di atas spakbor mobil di dalam. Jadi setelah saya dapatkan, ini akan kita lakukan pengetesan. Jadi nanti pengetesannya itu dengan menggunakan aplikasi decibel meter. Sebelum kita pasang insulation ini, apakah memang insulation ini akan berpengaruh terhadap suara yang dihasilkan oleh ban mobil yang kita pasang insulation ini. Mudah-mudahan sesuai dengan iklannya bahwa akan mengurangi, lumayan, umpamanya mengurangi sampai 5 desibel sudah cukup baik. Jadi kita unboxing dulu. Setelah kita unboxing, saya akan melakukan review hasilnya bagaimana. Kita akan berikan di YouTube ini sebelum kita pasang VTech Insulation, dan setelah itu apakah ada perubahan desibel meternya yang dihasilkan pada kendaraan tersebut sebelum dan sesudahnya. Maka kita lakukan unboxing dulu apa saja yang didapat di insulation ini. Nanti kami berikan juga tutorial untuk pemasangannya. Setelah itu kita lakukan pengecekan atau pengetesan hasilnya bagaimana. Apakah memang insulation VTech ini layak untuk kita pasang di unit expander atau tidak. Kita buka dulu. Ini belum saya buka, jadi kita buka dulu barangnya. Nah, ini karena pakai pisau makanya rusak ini. Jadi seharusnya nggak boleh pakai pisau nih kita bukanya, harus pakai gunting. Karena kalau pakai pisau ditakutkan rusak. Ternyata tadi saya pakai pisau, insulasinya rusak nih. Nah, ini dia. Tapi bisa juga, bagus juga sih. Jadi kita tahu apa sebenarnya isi di dalamnya ini. Ini beratnya ini 1,4 kg. Jadi hitungan ongkos kirimnya adalah 2 kilo. Ongkos kirimnya 2 kilo. Nah, ternyata cukup banyak nih. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dapat 12 insulation. Kemudian ini ada cara pemasangannya. Ini VTech Insulation, spesialis peredam panas dan suara. Dia katanya bisa meredam suara akustik spakbor pada ruang kosong, dipasang di ruang kosong spakbor. Jadi kita harus melepas dulu karet plastik spakbor itu, setelah itu ditempelkan di situ. Jadi panduan pemasangan juga ada di sini. Nanti kita ikuti panduan pemasangannya sesuai dengan instruksinya. Tidak ada juga di sini ada, oh ini anunya, istilahnya dia ada stiker untuk keterangan-keterangan produk dia selain daripada untuk spakbor. Ada produk untuk firewall, untuk di knalpot, untuk selimut aki, peredam di jok mobil, macam-macam. Di sini ada kayak seperti brosur lah, brosur. Kemudian ini ada diberikan lagi sarung tangan ya, untuk supaya tidak gatal, karena
yang tadi yang terpotong itu kita lihat isinya ternyata dia ini di dalamnya adalah glass wall. Jadi VTEC ini isinya adalah glass wall. Kita buka salah satu. Kita buka. Dia ukurannya dulu kita lihat berapa dia. Oh, ukuran cukup pendek, ini sekitar 25 kali 40. Lebarnya sekitar 25 sampai kali 40 cm. Perkiraannya 25 sampai 40. Ya, 20 kali 40 cm. Kemudian ada 25 kabel tis, 20 karena dia setiap ini ada satu kabel tisnya, sebenarnya dua kabel tisnya. Dua buah saring tangan. Ini kalau kita pasang di bengkel mungkin sekitar 150.000, biayanya di Jawa mungkin ya. Oh, dia pemasangannya digulung seperti menggulung tikar atau dapat dilipat 2 atau 4 dilipat sesuai dengan ruang kosong atau jalan masuk yang tersedia. Koper plastik nakbor dipasang dilepaskan dengan membuka berupa baut yang menguncinya. Masukkan modul yang digulung atau dilipat ke dalam posisi spakbor. 6 modul dimasukkan untuk spakbor kiri dan kanan, sebagian spakbor kanan. Oh, berarti posisinya itu pemasangan dia justru digulung saja, tidak dibuka, dia digulung kemudian dimasukkan. Ya, ini kita melakukan pengetesan suara untuk mobil. Ini saat ini mobilnya lagi parkir. Kita lihat ini menggunakan reset meter. Kita lihat ini pada saat saya berbicara dia menaik sampai 71 ataupun 58. Nah, sekarang coba kita lihat saat mobil ini diam tanpa ada apa-apa. Jadi sekitar 37 desibel. Ya, berikut kita sekarang proses pemasangan sound isolation ini. Kita coba dulu. Nah, kita membuka klip-klip yang ada di sini. Nah, ini posisinya sebenarnya di expander sendiri sudah ada nih beberapa ada dikasih, cuman ada juga yang langsung tidak ada. Jadi pemasangannya hanya kita diselip-selipkan antara inner fender ini. Jadi posisinya memang harus ada yang digulung ataupun dilipat saja. Seperti di sini cukup digulung 3 sepertinya, karena dia posisinya rendah sempit. Sini kita langsung selipkan di antara inner fender. Jadi dia sifatnya hanya, nah ini seperti ini. Nah, ini diselipkan sampai ke bawah. Nah, tidak bisa juga terlalu padat karena dia akan mengganggu nantinya. Jadi kita harus mencari celah-celah di antara ini. Ada juga, jadi kita melipatnya tergantung daripada posisi ini, posisi inner fendernya. Nah, kita coba dengan sesuai instruksinya adalah 6 buah. Kita selip-selipkan 6 buah ini. Oke. Rata-rata di expander ini kita lipat 3 karena dia posisinya juga cukup sempit. Posisinya sudah ada juga diberi jadi saat kita selesai pasang terus coba dulu dia menekan ini atau padat atau bagaimana. Ini 3 sudah saya pasang di bagian belakang. Di bagian atas ini sebetulnya bisa kita pasang 1, tapi satu buah kita lipat 3 juga. Karena posisinya juga di sini rapat dia. Nah, ini.
Jadi tinggal 2 kita pasang agak ke depan. Cara pendengaran kita memang ada kurang sedikit suaranya daripada sebelum kita pasang. Tapi secara meter desibel kita belum lihat karena ini baru saja masuk jalan aspal. Demikianlah hasil review kami setelah dipasang dengan peredam suara. Memang ada perubahan dari sebelumnya 81 desibel menjadi sekitar 76-an. Ini memang ada perubahan sekitar turun 5 desibel. Ya memang tidak signifikan perubahan itu. Ya, mungkin juga pengaruhnya karena hanya baru roda depan yang dipasang. Mungkin kalau kita pasang roda belakang juga dan peredam suara di lantai dan pintu, maka mungkin akan terjadi peredaman suara yang signifikan. Berikutnya akan kami terus coba dengan menambahkan peredaman luar dan nanti lantai, setelah itu pintu. Kalau pada saat kita lakukan semua peredaman itu atau akan cukup bagus hasilnya, akan saya berikan review lagi. Terima kasih. Layak atau tidaknya peredam ini kita pasang itu tergantung kita masing-masing, dikarenakan harganya cukup mahal juga, sekitar 300.000 untuk satu set atau untuk roda depan saja atau roda belakang saja. Belum lagi untuk lantai, dinding dan atap. Kalau memang kita mau pasang betul-betul nyaman, suara tidak terdengar, mungkin harus kita pasang seluruhnya, pintu, dinding, atap, dan lantai, serta peredam di fender depan dan belakang. Baru akan terasa signifikan suara yang dari luar akan berkurang. Terima kasih. Mantap.